Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita tanggal 16 Agustus 2020. Nah, sebelum memulai ibadah kita hari ini, gimana kok kita nyanyi dulu memuji Tuhan? Lagunya Aku Masuki Gerbangnya. Bangkit berdiri, goyangnya sama-sama ya. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
gerakanmu. Ku bersuka sebab Dia gerakanmu. Ku bersuka sebab Dia gerakanmu. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah, meskipun Tuhan kami harus beribadah secara online. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tiap rumah-rumah kami Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, berikan kami hikmat Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, pelayan kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berikan hikmat Tuhan dalam menjelaskan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Firman kita hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu? Dibaca ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Sehat kan? Puji Tuhan. Adik sekolah minggu yang ada di rumah masih ingat gak tentang penciptaan Tuhan pada kebaktian ibadah online kita beberapa minggu yang lalu? Ayo kita saksikan kembali tayangan berikut ini. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari ke-1. Pada mulanya bumi masih belum berbentuk, kosong dan gelap. Allah berkata, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Kemudian Allah memisahkan terang dan gelap. Yang terang dinamai siang, dan yang gelap dinamainya malam. Hari kedua, Allah berkata, "Jadilah cakrawala," sehingga memisahkan laut dan langit. Jadilah demikian. Hari ketiga, Allah memisahkan laut dan darat. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah tumbuh berbagai tumbuhan di bumi." Jadilah demikian. Hari keempat, Allah menciptakan matahari untuk menerangi bumi di siang hari. Allah juga menciptakan bulan dan bintang yang menerangi malam hari. Hari kelima, Allah menciptakan berbagai jenis binatang yang hidup di laut, baik besar maupun kecil. Selain itu, Allah juga menciptakan berbagai jenis burung yang terbang di udara. Hari ke-6, Allah menciptakan segala jenis binatang untuk memenuhi permukaan bumi. Allah juga menciptakan manusia sesuai gambarannya. Yang laki-laki diberi nama Adam dan yang perempuan Hawa. Hari ke-7, Allah telah menyelesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah melihat semua ciptaannya indah.
Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Pada awalnya, Tuhan Allah menciptakan semuanya itu baik, diberikan kepada manusia untuk menjaga dan bertanggung jawab serta memelihara. Tetapi Tuhan Allah menjadi sedih. Kenapa ya adik-adik Tuhan Allah menjadi sedih? Karena manusia telah berbuat dosa. Dan manusia pertama yang berbuat dosa, adik-adik masih ingat? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di kisah di Alkitab, kita juga banyak menjumpai manusia yang berbuat dosa kepada Tuhan. Begitu banyak, dan ini semakin membuat Tuhan sedih. Banyak juga bencana yang diberikan Tuhan kepada manusia, seperti bencana air bah, peperangan. Nah adik-adik, tetapi Tuhan Allah tetap memberi kita kesempatan untuk bertobat. Karya terbesar Tuhan Allah dapat kita lihat dari anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menjadi penebus dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Dosa-dosa kita yang begitu banyak, begitu keruh, tetapi dengan kepasrahan diri dan tunduk penuh kepada firman Tuhan dan melakukannya serta percaya kasih Tuhan Yesus, ucapan serta hati kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penebus dosa kita. Tuhan Yesus akan menolong kita dan menebus dosa kita yang keruh dan menyucikan dosa kita. Seperti eksperimen abang berikut. Ayo kita saksikan. Nah adik-adik, mari simak eksperimen abang berikut ini. Gelas ini berisi air jernih, sama seperti kehidupan kita sebelum berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa, hidup kita jadi keruh. Kita mencuri, kita berbohong, kita melawan orang tua. Hidup kita banyak berbuat dosa tanpa kita sadari maupun secara kita sadari. Nah, akibatnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita berbuat dosa. Tubuh kita, hati kita ditutupi dosa. Dengan kita berbuat dosa, apakah kita bisa masuk surga? Tentu tidak bisa, karena kita tidak layak di hadapan Tuhan kalau kita berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena kasih karunia Tuhan Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, Dia disalib, mati untuk menebus dosa kita. Kita dimurnikan, dosa kita ditebus, kita menjadi layak di hadapan Tuhan Allah. Ini menggambarkan bahwa dengan karya penebusan Tuhan Allah, dosa kita disucikan dan diri kita dipulihkan. Tuhan juru selamat dan penebus umat manusia, termasuk kita semua. Di sekolah minggu di rumah, bagaimana dengan peragaan eksperimen abang tadi? Menarik bukan? Ayo kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 33 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan Allah
selalu membuka pintu maaf kepada siapa saja yang mau bertobat, mengaku dosanya. Dan adik-adik sekolah minggu pun harus berani berbuat jujur, mengaku bersalah kepada orang tua, kakak, adik, teman, dan terlebih kepada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu saja. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami yang dulu. Tuhan Yesus, sucikanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berilah berkat kepada orang tua kami, berilah kesehatan kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar pandemi, agar segala virus hilang dari muka bumi. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Selalu juga mencuci tangan, jaga kesehatan, dan dengarkan nasihat orang tua. Dan terutama jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah,
Terima kasih untuk pagi hari ini firman-Mu untuk kami. Tuhan Yesus, kami telah memuji nama-Mu, kami telah mengucap syukur atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, lindungi kami masing-masing satu persatu dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas berkat yang Engkau berikan pada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Shalom. Puja cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Shalom teman-teman sekolah minggu AKBP Malang, salam sehat. Saya Devin Simangensong dan saya Syakia. Salam sejahtera, Shalom. Horas. Horas. Karena Yesusku, Yesusku. Hari Minggu. Ini buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. dadah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, God bless you. Bye bye, goodbye.